Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimi lima fis sudur, al-ba'isi liman fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyamudda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, para asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwan, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Madinah, Ketua DKM Kanda Ustaz Eri Asy'ari Alwi, Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Ahmad Sayuti, Bapak Ketua RW 07 Bapak Isamuddin beserta pengurus, Bapak Ketua RT di lingkungan RW 07, baik itu Bapak Dedi Setiadi, Bapak Amin Budi, ada lagi RT nih ya, dan juga RT-RT yang lainnya, Akhina Fillah Ustadz Nurul Anwar SPDI, Bapak Ketua Rukem Manda Hasan Basri, Bapak Ustadz M. Bakri, beserta para tokoh-tokoh yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan. Teriring doa semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur buat kita semuanya. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum Bapak Warisun bin Nadiwirya, putra-putra beliau, Bapak Kunto, Bapak Yudo, seluruh keluarganya, menantu, cucu, dan juga saudara-saudaranya. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah terus berikan kekuatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggalkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ini para guru, saya juga baru dikasih tahu tadi ini waktu Isya. Saya nggak baca WA karena saya masih di jalan, kehujanan. Jadi sama-sama nggak tahu. Guru kita juga nggak tahu nih acaranya malam ini apa, bagaimana. Mungkin besok ke depannya kalau memang mau ada dikonfirmasi dulu ya. Bahasanya izin dulu begitu. Saya juga setiap kegiatan selalu saya bilang bagaimanapun saya cuma ban serep Pak. Jadi tetap saja izin itu sama guru-guru kita yang senior, yang tua, yang memang pantas untuk kita minta nasihat dan tausiahnya. Kalau memang darurat baru cadangan itu naik, begitu seharusnya ya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuacanya dingin banget ini ya. Enak banget ngapain ini? Malam Jumat. Enak ngopi sambil ngaji ya. Ngeteh sambil ngaji. Udah ada kan itu? Dimakan maksudnya Bang. Jangan dilihatin doang ya. Enak banget saya liatin sambil lepas ngebus di pojokan ya. Kopi, mulut mangap begitu. Saya baru nyobain aqua doang segelas pahit itu. Belum nyobain yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak terasa malam ini kita kembali lagi di rumah kediaman almarhum Bapak Walisun bin Nadi Wiryah. Dalam rangka mendoakan 40 hari dari wafatnya almarhum. Kalau kita renungkan Pak, kehidupan di dunia ini kayaknya cepet banget ya. Baru kemarin beliau ini kita doain buat berangkat umroh. Pulang umroh beliau sakit, dapat kabar ternyata beliau meninggal dunia. Kita doain, kita sholatin, kita tahlilin, kita tutup 7 harinya. Enggak taunya sekarang udah 40 hari. Berasa apa enggak ini Bang? Terasa apa enggak? Enggak terasa. Hampir 40 hari lebih begitu ya. Maka ternyata kehidupan ini Pak, makin lama itu makin cepat. Makin lama itu makin cepat waktu itu. Rasulullah katakan la taqumus sa'atu. Kiamat itu nggak bakal terjadi hatta yataqarabaz zaman, sampai nanti akan datang satu masa kepada umatku di mana mereka menjalani kehidupan itu waktu akan saling berdekatan, dalam arti waktu akan terasa singkat dijalani. Bener ya? Baru kemarin tuh kita tahlilin udah 40 hari. Baru kemarin kita maulid, udah maulid lagi. Baru kemarin kita haul, udah haul lagi. Benar ya? Baru kemarin tuh Ramadan, besok udah Ramadan. Baru kemarin lebaran, besok udah lebaran lagi. Cepet apa kagak? Cepet ini. Makanya ketua DKM bilangin udah mau lebaran lagi nih Bang Ar. Ya. Kapan tanda-tandanya itu terjadi gitu maksudnya. Kan kita bilangnya habis lebaran ya. Udah bosan ngaji Juki bilang ini ya. Insyaallah lebaran ini sangkep budaya, kita doain amin ya robbal. Waktu terasa cepat Pak, waktu terasa singkat. Karena waktu itu cepat dan singkat, maka banyak-banyaklah untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kata ulama ada 3 hal yang kalau udah pergi itu nggak bisa balik lagi Pak. Ya. 3 hal, salah satu aksamin, 3 bagian, 3 perkara idza zahabat, yang kalau dia pergi hilang itu nggak balik lagi. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah an-nutqu, ucapan. Itu perkataan kita, ucapan kita Pak, yang baik ataupun yang jelek, apalagi yang jelek, kalau udah diucapin tuh melukai orang lain, bisa nggak kita cabut lagi? Bisa kita minta maafnya, tetapi bekas di hati masih ada apa kagak? Ada. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong. Sebab kata-kata itu kalau sudah diucapkan kagak bisa balik lagi Pak. Yang kedua itu kata ulama, yang kalau udah pergi nggak bisa balik lagi apa? Itu adalah kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Amanah yang diberikan sama kita. Orang kita kasih titip, entah apa itu harta, entah itu jabatan dan yang lainnya. Kalau dikerjakan, dijalani dengan amanah, maka insya Allah kepercayaan itu akan semakin bertambah. Tapi coba sekali-kali Pak, sekali-kali kita khianat, kita langgar tuh apa yang dititipkan sama kita, kita nggak amanah, maka sekali kita berbuat, maka selamanya orang tidak akan mau percaya sama kita. Benar apa kagak? Maka dalam hidup ini
jadilah orang yang amanah. Karena kepercayaan itu kalau sudah rusak, kalau sudah kita tidak bisa menjaganya, maka orang gak bakal mau untuk percaya lagi sama kita. Dua, perkataan dan juga kepercayaan. Yang ketiga yang kagak bisa balik lagi itu adalah al-zaman, waktu. Waktu itu nggak bisa balik lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Nggak bakal bisa balik lagi dalam hidupmu tuh hari-hari yang sudah lewat, yang sudah lalu. Masa mudamu nggak bakal bisa balik lagi. Ya, kemudian apa? Kesuksesanmu yang dulu kau raih pada saat susah masih muda, di saat tua nggak akan bisa balik lagi, Pak. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Nih buat kita yang masih muda, Pak, manfaatkan untuk banyak melakukan perbuatan ibadah. Buat yang udah tua sama, Pak. Manfaatkan waktu ketika hidup mengisi dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kenapa? Sebab waktu itu nggak bisa diputar lagi, nggak bisa dibalikin lagi. Kalau waktu itu bisa dibalikin, pada mau nggak ini kira-kira, Pak? Balik lagi ke masa muda, pengen apa kagak? Emang kenapa? Kan sekarang hidup enak ini, serba canggih, serba hebat, serba mewah begitu. Enak nggak sekarang hidup? Pengen balik lagi ke zaman sumur kompa, pengen? Hah? Mau lagi ke zaman rumah banyak sawah, mau apa kagak? Pengen nandur lagi apa kagak? Pengen ngarit lagi apa enggak? Hah? Pengen itu balik lagi? Pertanyaannya, bisa balik apa kagak? Nggak bisa, sawahnya udah pada habis, Bang. Iya. Udah jadi apa sawahnya? Jadi rumah. Makanya apa? Lagi masih hidup, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu 3 perkara yang nggak akan bisa balik lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin gak banyak membahas tentang kematian dah. Udah banyak banget ya. Saya cuma ngebahas masalah bakti sama orang tua saja. Nasihat buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Ini kalau kita lihat keluarga almarhum Pak Kunto sama Iyut ini ya, ini dua-duanya udah gak ada ya. Bener ya? Ibunya udah duluan, benar. Kemudian disusul oleh ayahnya. Ini buat Mas Iyut dan Mas Kunto, ayah dan ibu udah nggak ada. Secara fisik di dunia udah nggak ketemu lagi. Tetapi ingat, sebagai seorang anak, kewajiban bakti terhadap orang tua itu tidak sampai kemudian di dunia saja. Kalau urusan bakti di dunia saja, maka selesai, Pak. Kewajiban kita untuk cinta sama orang tua. Cuman kata Islam, Rasulullah dan banyak riwayat itu mengajarkan, Pak, bakti seorang anak itu diajarkan kepada kita umat Islam bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai orang tua kita meninggal dunia, di alam barzahnya masih ada kewajiban-kewajiban bakti seorang anak kepada orang tua yang udah kagak ada. Maka buat Mas Iyut dan Mas Kunto, yang pertama tentu sabar, Pak. Ini yakin, saya yakinnya beliau dalam keadaan yang sangat sedih, Pak. Kenapa sedih? Pundak siapa yang akan jadi sandaran? Karena seindah-indah sandaran dalam hidup ini adalah sandaran kedua orang tua kita, Pak. Orang lain mungkin membantu kita di saat kita lagi dalam keadaan kaya atau jaya, Pak. Orang-orang datang kepada kita, memuja dan memuji kita di saat mungkin ada perlu yang ingin ia sampaikan kepada kita. Benar apa kagak? Tapi di saat kita dalam keadaan tidak ada, di saat kita dalam keadaan gak punya, di saat kita dalam keadaan susah sesusah-susahnya, maka kadang-kadang yang namanya teman itu banyak gak yang pada pergi, Pak? Banyak. Yang dulu setia ngikutin itu, Pak, pergi. Yang dulu katanya teman sejati, hilang itu di saat kita butuh, saat kita susah. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang lain buat kita. Tetapi sesusah-susahnya kita, bahkan mungkin seburuk-buruknya perlakuan kita sama orang tua, saat kita susah dan ingin kembali, pasti akan selalu ada.
pintu yang disiapkan oleh orang tua kita untuk membukakan kepada kita masuk kembali ke dalam pelukannya. Nggak ada orang tua, ya, sejahat-jahatnya anak, Pak, seburuk-buruknya anak perlakuannya sama orang tua, di saat anak itu mau kembali, mau berubah, mau meminta maaf sama orang tua, pasti kedua tangannya akan terlalu terbuka. Bener apa kagak? Ya Allah, Pak, andai misalnya orang tua kita mau jahat sama kita, Pak, orang tua kita nggak sayang sama kita, jangankan sampai gede, kecil aja diceburin kita udah, emang apa? Kecil aja udah ngerepotin banget kan ya? Udah nyusahin, udah ngerepotin, udah bikin ini dan bikin itu. Kalau orang tua kita nggak sayang, nggak cinta, dari kecil aja udah kita dihabisin. Tapi sesungguhnya orang tua nggak begitu. Seburuk-buruknya anak sama orang tua, yakin Pak, sandaran terindah itu adalah sandaran kedua orang tua kita. Kapanpun kita datang, dimanapun kita untuk meminta doanya, pasti orang tua kita akan memberikan itu dan maaf itu. Itu kalau masih ada, Pak. Tapi kalau udah nggak ada di dunia, ini yang sedih luar biasa, Pak. Ini yang sedih luar biasa. Apalagi di momen-momen tertentu tuh. Besok ya, Idul Adha atau Idul Fitri pertama ini. Bentar lagi Ramadan kan ya? Bulan apa ini? Desember, Januari, Februari kalau nggak salah sudah Ramadan. Ya Allah, Pak, itu Pak, saat-saat Idul Fitri, saat kumandang takbiran itu terdengar di mana-mana, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau kita, bapak kita masih hidup, Pak, yang kita datengin siapa pertama kali? Rumah siapa? Nyak bapak kita. Iya. Tuh kalau masih ada keduanya, mau datang malam takbiran enak, mau datang habis sholat Idul Fitri itu enak. Kapan lagi kita datang pasti apa? Diterima sama orang tua kita, karena saat itu momen yang paling berharu buat kita untuk berjumpa dengan orang tua kita, meminta maafnya. Coba besok ini, ya, kita bayangin tuh yang nggak ada ayah ibunya, Pak. Saat azan berkumandang tuh takbiran di mana-mana, pasti akan ada perasaan haru dan biru dalam hati anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa, Pak? Kemana saya akan mencari tangan-tangan yang selama ini selalu saya cium? Benar apa enggak? Kemana saya akan peluk? Ya, kemana saya akan cari itu? Sandaran yang selama hidup saya memberikan kehangatan, memberikan kemesraan. Sandaran yang paling indah adalah sandaran ayah dan ibu kita. Saat keduanya udah gak ada, kemana lagi kita akan cari? Masya Allah, itu momen-momen kayak itu akan sangat terasa buat orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka buat yang masih hidup, Pak, yang masih hidup, kalau masih ada salah satunya atau keduanya, hormati, sayangi, muliain orang tua kita. Kalau udah nggak ada, tanya sama yang udah pengalaman, betapa sedihnya kehilangan orang tua itu luar biasa, Pak. Ya. Maka buat kita yang masih ada, bersyukur, hormatin dan sayangin orang tua kita. Namun buat Mas Kunto dan Mas Yudo, sedih itu biasa. Tetapi sebagai seorang anak, kesedihan jangan membuat kita lupa untuk tetap berbakti kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Minimal ada 3, Pak. Walaupun ulama menjelaskan banyak, tapi saya sebut minimal 3. Minimal 3 bakti seorang anak tuh yang harus dijalankan dalam hidup ini kepada orang tua yang udah nggak ada. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ayyastaghfirallahumma. Banyak-banyaklah untuk mendoakan dengan istighfar, mohon ampun untuk orang tua yang sudah kagak ada. Jadi banyakin istighfar. Ya, Mas Iyun, Mas Kunto, jangan lupa itu. Setiap kali habis sholat ataupun di saat zikir, untuk selalu beristighfar, minta ampun sama Allah buat almarhum Bapak Warisun dan juga buat almarhum Ibu yang sudah meninggalkan kita. Jadi banyak-banyak istighfar. Ya. Lalu yang kedua apa? Minimal bakti seorang anak selain istighfar dan doa yang harus dilakukan dalam hidup ini untuk orang tuanya yang sudah nggak ada. Selain doa dan istighfar, maka banyakin yang kedua,
wa ayyatasaddaqa lahuma, banyakin untuk bersedekah. Nih coba nih malam ini dikeluarin ya. Dia cetak Yasin tuh Pak, dibagiin nggak Yasinnya tuh? Iya, itu dibaca ntar di rumah. Ya, di rumah dibaca. Kenapa? Kalau Bapak baca, setiap kali huruf-huruf yang dicetak dibaca, insya Allah almarhum akan kebagian keberkahan pahala. Benar apa kagak? Bagaimana kalau dipegang-pegang doang guru? Kebagian apa kagak? Kebagian. Ini niatnya biar di rumah gua baca, begitu ya? Iya. Ini kebiasaan kadang apa? Dibaca sampai rumah taruh lemari, gitu kan ya? Ntar dibaca lagi kapan? Kalau ingat. Ini kalau kita sayang apa? Sama temen begitu, setiap kali dapat sesuatu tanda matanya kita baca. Kenapa? Ya Allah iya, mudah-mudahan yang saya baca bermanfaat buat yang sudah nggak ada. Itu makanan Pak, minuman, itu bagian dari sodakoh yang diberikan keluarganya untuk menunjukkan bakti sama orang tuanya. Itu setiap sodakoh yang kemudian diberikan, insya Allah pahalanya akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka Sayyidina Ali Pak, Sayyidina Ali dipesan banget sama Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, disampaikan ya, Rasulullah mesti, ya Ali tasaddaq, wahai Ali bersedekahlah. Buat siapa? Tasaddaq, bersedekahlah kepada orang yang sudah meninggalkanmu dari keluargamu. Fa innallaha qad wakkala malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan mewakilkan kepada malaikat yahmilun shadaqatil ahya'i. Allah akan bawa tuh sedekah-sedekah yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup dari keluarganya ilal amwat, buat orang yang sudah meninggal dunia. Kalau sedekah itu dibawa, kemudian ketemu tuh payafrahuna asadda ma yafrahuna fil ardi. Malam ini bapak warisun, keluarganya, istrinya sangat gembira. Kenapa? Karena sesungguhnya amal sedekah itu sudah disampaikan kepadanya, dan itulah yang sangat ditunggu. Bahkan mayit itu Pak sangat bergembira ketika mendapatkan pahala sedekah itu, jauh lebih gembira dibandingkan mendapatkan sesuatu kenikmatan dunia. Kalau boleh saya tanya Pak, andai pulang dari sini dapat rezeki dah, nggak usah banyak-banyak, 100 juta, girang apa kagak Pak? Girang apa kagak? Emang apa girang? 100 juta? Atau kita ganti dah, lembu emas gitu 10 kilo aja di jalanan, girang apa kagak? Ya Allah, itu pada gundam pasti orang ya. Si Anu pulang ngaji nemu emas 10 kilo, wah Allah. Kira-kira artinya kayak apa tuh girangnya Pak? Girang banget itu kan ya? Ya Allah, itu Pak, orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia dapat kiriman pahala sedekah, itu nemu emas 10 kilo, dapat duit 100 juta, nggak ada artinya Pak, dibandingin pahala sedekah yang dikirimkan oleh keluarganya buat orang yang sudah meninggal dunia. Itu lebih dia senangi, lebih gembira ia mendapatkannya. Bahkan dia doa, Allahumma gfir liman nawwar qabrana. Ya Allah, ampuni dosa anak saya, dosa sahabat saya yang sudah menjadikan kubur saya bercahaya karena perbuatan baiknya lewat sedekahnya, lewat doanya. Itulah yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Maka buat Mas Yud dan Mas Kunto, minimal tadi itu, jangan lupa istighfar, jangan lupa berdoa, dan perbanyak bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Lalu buat kita nih, yang orang tua kita udah nggak ada, sama nggak apa nggak kira-kira? Sama Pak. Iya, jangan lupa itu. Bahkan kalau bisa mas sempetin tiap minggu ziarah ya. Ini rajin nggak kita ziarah tiap minggu ini ke kubur orang tua kita? Enggak, masa? Minimal tiap Jumat. Iya, orang tua kandung begitu maksudnya. Kan kuburnya pada deket-deket, orang Pengarengan mah ya, jauh-jauh nggak ini? Masa apa? Orang Arengan, masuk orang Arengan yang made in Pengarengan begitu. Rata-rata dekat kan kuburannya. Nggak jauh-jauh banget lah saya kalau hitung Mak. Dari masjid semuanya itu kalau hitung tuh. Ngarengan mah kecil Pak. Seputarnya juga nyampe ini. Sempetin itu kalau bisa tiap Jumat buat ziarah kubur orang tua yang berada ya. Bab kata Rasulullah ya, man zara qabra abawaihi aw ahadihi ma fi kulli jum'atin
Kalau ada orang yang tiap Jumat tuh dia ziarahin kubur orang tuanya, ayah ibunya, atau salah satunya ibunya nggak ada, maka katanya ghufiralahu, diampuni dosa-dosanya, wa kutiba lahu barran, dan dicatat sebagai orang yang berbakti sama orang tua. Makanya sempetin kalau bisa ziarah di hari Jumat ke makam orang tua kita. Kapan enaknya kira-kira ini? Habis Jumat apa sebelum Jumat? Hah? Habis sholat Jumat apa sebelum sholat Jumat? Biasanya sebelum Jumat apa sesudah sholat Jumat? Sesudah. Kalau orang dulu rata-rata sesudah. Cuman orang sekarang ini nggak ngerti, Pak. Rata-rata orang sekarang jangankan ziarah, bacaan zikir aja udah pada kabur duluan, Pak. Coba masjid-masjid sekarang ada nggak yang habis Jumat itu dawamin? Baca Fatihah 7 kali, baca Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq An-Nas 7 kali. Ada nggak yang dawamin sekarang? Udah jarang ya? Di masjid kita masih ada kan begitu ya? Ada kalau bisa, minimal 3 ada, Pak, 3 ada. Iya, minimal 3. Iya, habis salam tuh imam Jumat salam, langsung pimpin Fatihah, baca dah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baca dah tuh apa tuh syairnya Abu Nawas, ya Ilahilas gitu kan ya. Nah itu Pak, orang yang baca itu zikir-zikir itu habis Jumat ya bakal diampunin dosanya selama berapa? Ada dalam riwayat selama 70 tahun dikatakan. Ya Allah, banyak ini tuh. Ini kadang-kadang kita udah dipesan kan ya, atau dipesan jangan lama-lama. Tuh, yang pertama ya. Yang kedua, habis salam langsung Fatihah. Habis Fatihah langsung doa. Itu mah di sono, Pak, di sono. Bener nggak? Di sono yang mungkin habis Jumat dia pada kerja gitu. Orang karangan ini nggak boleh pesan begitu. Ya, kebangetan dah kalau orang karangan mah. Iya, minimal apa tuh? Dawamin itu zikir-zikir orang tua kita. Baru habis Jumatan pulang. Keluar dari Jumat datang ke makam atau ke kubur-kubur orang tua kita. Ya Allah guru, kadang-kadang repot banget. Emang apa? Udah lapar banget kan ya? Apalagi khotibnya lama banget, kadang-kadang perut udah melintir gitu kan ya. Buru-buru pulangan. Ya udah, kalau emang ente ngerasa siap ini repot buat ente, ganti Pak. Sebelum Jumat. Bahkan saya saranin sebelum Jumat malah lebih bagus. Orang dulu sesudah Jumat, kenapa? Orang dulu teruji kuat-kuat zikirnya. Habis Jumat dia sholat, dia zikir langsung ke makam Allah baru pulang. Tapi orang sekarang nggak begitu, udah pada kabur duluan. Iya. Ini orang dulu, orang sekarang ini. Orang dulu. Tapi gaya zikir udah nggak kayak orang dulu ya. Orang sekarang. Maka rubah Pak, saya sampaikan. Kita rubah sebelum sholat Jumat. Ini kalau sebelum Jumat malam ini cakep, ini sunnahnya banyak dapat. Sebelum Jumat, jam berapa itu ziarah kira-kira? Jam 8 Pak, jam 8. Tuh Haji Hakim lu ziarah jam 8 Kim. Udah mandi di rumah ya. Mandinya apa? Mandi, niatin sambil mandi sholat Jumat. Ini kalau Jumat pada mandi apa kagak? Mandi, pakai niat apa kagak? Lah kagak dapet pahalanya. Wah, diniatin, apa niatnya? Minimal niat, ya Allah, saya niat mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Udah terlintas tuh dalam hati. Mandinya kayak apa? Udah kayak mandi junub, basuh semuanya, diratain tuh air semuanya. Itu kalau ente mandi setiap Jumat sebelum berangkat Jumat dilaksanain. Itu satu sunnah yang gak pernah ditinggalin sama Rasulullah. Lalu buat yang kerja gimana Ustaz? Enak kalau yang di rumah mah, yang bebas begitu kan ya? Dapat tuh dia fadilah. Pak, kesunahan mandi Jumat itu berlaku ketika masuk waktu sholat subuh. Tuh, berarti buat yang kerja juga bisa Pak kagak? Bisa. Begitu ente mau berangkat kerja, mandinya sambil niat mandi sholat untuk Jumat. Udah kebagian. Abdolnya memang mandi itu sebelum sholat Jumat ketika mau berangkat. Misalnya Jumat jam 11, jam 10 itu abdolnya. Tetapi sunnahnya sudah berlaku ketika masuk waktu subuh. Ada yang nanya lagi, bagaimana kalau double Ustaz? Tahu double? Mandi Jumat juga, mandi junub juga ini Pak Budi. Bagaimana ini kira-kira? Ada nggak yang begitu itu kira-kira? Lah ada, bisa jadi kan ya?
Ini namanya plus-plus, Pak. Bisa nggak, Den? Nggak bisa sekalian. Pahalanya gede banget itu. Saya mandi junub juga, saya mandi apa? Sholat Jumat juga. Itu pahalanya gede. Apalagi kalau Idul Fitrinya di hari Jumat, Idul Adhanya di hari Jumat. Bisa apa enggak? 3 in 1 tuh, Pak. Ya Allah, mandi Idul Adha atau Idul Fitri, mandi Jumat sama mandi junub. Kerjain, Bang. Iya. Dibuka dari mulai masuk waktu subuh, berakhir sampai kapan? Sebelum datang waktu Jumat. Itu dikerjain tuh, sunnah tuh. Jangan sampai ditinggalin. Iya, jangan mandi aja, bubur diniatin. Minimal terlintas apa? Saya niat mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu pahalanya gede. Itu jam 8 tuh ente mandi, habis mandi sholat duha di rumah, minimal 2 rakaat atau 4 rakaat atau sholat syukur wudu. Habis itu dateng tuh kuat, udah lengkap pakai sarung, pakai sejadah, bawa yasin tuh, datang ke kuburan orang tua yang udah nggak ada, Pak. Berapa lama ziarah kira-kira di kuburan? Ada sejam, kelamaan sejam juga ya. Baca yasin berapa menit? Model orang pengarangan 15 menit cukup dah tuh ya. Sampai kuburan beri salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insolna lahikin. Kalau kagak bisa bagaimana? Udah beri salam aja udah. Ya, beri salam, duduk sambil kita baca Fatihah. Fatihah itu buatnya bapak yang udah nggak ada, Pak. Baca yasin. Habis baca yasin apa? Doa yang kita bisa, minimal hamdalah sama sholawat. Niatin buatnya bapak kita. Tuh ziarah. Jam 8 mandi, taruh 30 menit sholat duha di rumah. Habis itu jalan ke kuburan, ziarah 30 menit. Habis ziarah ke kuburan, jangan pulang lagi, Bang. Langsung berangkat kemana? Ke masjid. Ke masjid langsung jam 10. Iya, nemenin tuh mengaji otib. Iya, begitu. Ada nggak ini kira-kira berangkat jam 10 ke masjid jam 8? Nggak ada. Jawabannya mulu nggak ada. Mengatakan udah mana, Bang? Iya, zikir udah nggak ada. Berangkat jam 10 udah nggak ada, lama-lama hilang ini, repot ini gitu. Jangan pulang, Bang, langsung datang ke masjid. Emang pertama mau digodain paling sama dayat. Iya. Wah, ilah rajin banget ini Al-Mukarram. Biasa itu makan ya. Kami juga pertama nganten baru pertama digodain, apalagi orang ibadah. Udah cuekin aja. Pokoknya apa? Gua hari Jumat mau banyak melakukan sunnah. Gua habis mandi, gua habis ziarah. Ini gue mau kerjain apa? Sunnah yang gede pahalanya. Sebab kata ulama ada 6 nih, catat ini. Ada 6 keberkahan sunnah yang akan diberikan kepada orang yang datang Jumat duluan, Pak. Tuh, selama ini kita 3, tapi 6 sesungguhnya, Pak. Iya. Itu jam berapa, Pak? Itu yang pertama, orang yang datang duluan di hari Jumat buat sholat Jumat. Padilah pahalanya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah korban unta, Pak. Tuh mahal nggak unta? Mahal, Pak. Tuh buat yang datang duluan di hari Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Dia datang yang kedua, orang yang datang kedua di hari Jumat untuk sholat Jumat akan mendapatkan fadilah seperti pahala orang berkorban dengan sapi atau kerbau. Yang ketiga, yang datang ketiga akan mendapatkan pahala seperti orang berkorban dengan kambing. Yang keempat, seperti orang bersedekah dengan ayam. Yang kelima, dengan burung dulu, Pak. Burung. Tuh, baru yang keenam akan mendapatkan pahala dengan telur. Ini kadang-kadang gaya banget. Gue pengen dapat onta. Iya, lu mau telur semua nih telur. Udah datang semua 12 pengen dapat onta. Ya Allah karim. Lah kan kalau 6 dibagi berapa tuh? 30 menit dah. Berarti dari jam berapa itu? Sekarang misalnya, Jumat jam berapa sekarang? Setengah 12 lah kita hitung ya. 11.38, 11.40 Jumat kan? Berarti kalau kita hitung 30 menit dah. Dari jam berapa itu startnya? 8, setengah 9, setengah 10, 10, 11, setengah 12, Pak. Berarti dari jam 8 hitungannya. Iya? Dari jam berapa? Jam 8, Pak. Kalau bisa dari jam 8 udah datang ke masjid. Tuh, biar dapat pahala apa? Onta. Ekal datang duluan, Kal. Ekal mau sekolah, repot. Pokoknya yang kagak ada kegiatan, yang udah tua-tua nih udah pada santai. Gua pengen dapat setiap Jumat itu pahala korban onta. Makanya jam 9 gua udah duduk di masjid duluan habis ziarah. Bisa apa kagak itu? Bisa, Pak. Diambil.
Iya, ini kadang-kadang pengen dapat pahala onta datang jam berapa? 12. Ya Allah. Ada yang nanya, udah deh guru biarin dah. Saya mah dapatnya telur nggak apa-apa dah. Jam berapa datangnya? Saat khotib udah doa yang kedua. Itu gimana dapatnya? Dapat telur cecak udah bagus banget itu Pak. Ya. Ya Allah. Tapi ingat Pak, 6 pahala ini keberkahan akan ditutup habis. Nggak pernah kuda tuh. Kapan itu? 6 fadilah ini akan habis buat orang ketika khotib sudah datang duluan. Tuh, paham nggak? Ketika khotib datang, dia duduk di tengah-tengah tuh, dia sholat tahiyatul masjid, maka saat khotib sudah duduk di tempat khotibnya di tengah-tengah itu, 6 pahala itu ditutup langsung. Nah, tahu nggak ditutup? Berarti orang yang datang belakangan setelah khotib udah duduk di tengah-tengah, dapat nggak yang 6 ini? Kagak dapat. Makanya khotib sunnah datang belakangan. Ini kadang-kadang ditungguin khotib. Bang udah berangkat Jumat, khotibnya belum lewat. Lah kok tahu? Emang misalnya sini gue tungguin lah, khotib ditungguin. Jangan. Khotib mas sunnah belakangan. Bahkan di mana-mana Pak, masjid-masjid tertentu, Banten dan sebagainya, itu khotib punya tempat khusus Pak. Dia datang nggak ketahuan tuh Al-Azhar Jakarta Permain misalnya. Dia nggak tahu datang. Pokoknya begitu azan berkumandang dia langsung keluar dari pintu belakang, naik langsung ke mimbar. Tuh saking menjaga kemuliaan yang 6 tadi. Sebab kalau dia udah duduk di tengah itu ketutup yang 6 tadi. Nah tinggal kita ini biasa datang sebelum khotib nyampe apa sebelum nyampe nih? Kalau sesudah khotib nyampe jangan ngomongin pahala onta dan yang lainnya karena ditutup tuh Pak. Iya. Ajan gitu udah gak dihitung apa-apa udah sisa aja udah. Iya. Makanya besok diamalin. Kalau sayang sama orang tua yang udah nggak ada, yang pertama datengin kuburannya ya setiap hari apa? Jumat. Ngapain itu? Ziarah. Biar kita dicatat sebagai orang yang diampuni dosanya, wa kutiba lahu barran, dan dicatat sebagai anak bakti. Datanglah ziarah kubur ke orang tua di hari Jumat. Nggak bisa habis Jumat pagi. Ya, kenapa? Buat orang yang punya waktu luang pagi itu cakep Pak. Dari rumah udah mandi langsung ziarah, langsung ke masjid. Jangan ulang lagi. Coba deh amalin ini kalau bisa. Coba. Ya, makanya besok jangan usil ya yang di masjid ya. Tahu usil kagak? Ntar kalau bilang, cie datang duluan. Jangan. Pak Budi pernah kan ya Pak Budi ya kata saya ya, benar nggak? Ya, jam berapa kalau DKM Pak Budi datang? Hah? Jam 11 Pak Budi pernah datang Pak. Belum pernah ada orang Pak. Saat itu dia dapat pahala onta. Sudah ngomong begitu. Sampai jam 12 lewat gak ada yang datang Pak. Ternyata hari Kamis dia datang salat Jumat. Coba itu. Ternyata Pak lupa hari katanya. Itu curhat sama DKM begitu Pak. DKM cerita lagi. Ya Allah. Itu kalau begitu pahala onta apa kagak? Gak kagak, itu orang hari Kamis. Kan yang itu Jumat. Iya. Udah ya. Udah gitu ya dah. Jadi banyak tawa mulu. Ya intinya ya buat Sohibul Bait, Mas Yud dan Mas Kunto, teruslah berbakti buat orang tua yang udah nggak ada lewat doa, ya, lewat doa, lewat sedekah yang dia bisa. Insya Allah itu jadi jalan terbaik seorang anak. Kalau cinta sama orang tua jangan lupa berdoa, bersedekah dan beristighfar ya. Buat kita yang masih ada orang tua kita hormatin, sayangin, muliain. Jangan sampai kemudian kita menyesal kalau dia nggak ada. Orang tua itu nggak enak. Kalaupun sudah nggak ada orang tua kita, jangan lupa untuk selalu bersedekah dan juga yang paling penting berziarah, mendoakan makamnya, mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Insya Allah kita akan mencatat dan dicatat orang yang berbakti kepada orang tua. Terakhir kita baca doa Suratul Fatihah. Lewat Suratul Fatihah kita niatkan wabil khusus buat almarhum Pak Warisun bin Adi Wirya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya. Buat kita yang masih hidup ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur ya, berkah kehidupan dunia dan akhirat kita. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.